kemudian mitos yang tadi ini yang disebutkan. Makanya kemudian ternyata Amsal Al-Quran itu belum semasyhur bahasan ulumul Quran yang lain. Kalau asbabun nuzul orang mengerti, nasab mansuh lumayan, munasabah ayat, munasabah surat, muhkam mutasyabih sudah tidak, makiyah madaniyah sudah, ijaz ya dimana mujizat, qiraat, kemudian tafsir, semua klasifikasi tafsir serta perhitungan jumlah ayat dalam Amsal Al-Quran. Maka urgensinya, harapannya dengan nanti kita sampaikan tentang pembahasan Amsal Al-Quran itu bisa menjadi problem-problem yang tadi itu. Kalau dari sisi Al-Jahil tadi ya, di tafsir itu biar orang tidak dengan pembahasan Amsal menunjukkan bahwa Al-Quran ini nggak boleh sembarangan, karena dengan Amsal itu kan tingkatan Amsal itu dalam uslub balaghah itu kan dari yang badi, kemudian ma'ani, al-bayan, sedangkan Amsal itu di al-bayan. Jadi biar kita kenalkan bahwa ada di dalam Al-Quran yang seperti itu. Kemudian kaitannya salah satu fungsi dari Amsal itu kan membuat perumpamaan agar yang abstrak bisa dikonotasikan pada yang konkret. Sehingga tadi pertanyaan-pertanyaan tentang ya pengajaran yang itu bisa disandingkan dengan metode Amsal. Makanya tadi kita jadikan Amsal Al-Quran itu sebagai metode pembelajaran. Makanya rumusan masalahnya bagaimana analisis Amsal Al-Quran dalam ayat-ayat Kamasali dan bagaimana konsep Amsal Al-Quran sebagai metode pembelajaran. Tentu tujuannya dua, bagaimana Amsal Al-Quran dalam ayat-ayat Kamasali dan konsep bagaimana Amsal Al-Quran bisa menjadi metode. Pendekatan yang digunakan metodenya sudah kita ketahui kualitatif ya, dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau yang ayat nanti dari kitab-kitab tafsir, kemudian juga dari beberapa jam untuk mana-mana kata, dan juga tidak lupa artikel-artikel yang berkenaan dengan Amsal ini. Ini secara teori itu yang pertama adalah konsep. Apa itu konsep? Itu rancangan. Makanya tadi menjadi konsep ya, konsep. Ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkret itu juga disebut konsep. Gambaran dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal untuk memahami hal-hal lain. Jadi kenapa kita gunakan tadi konsep? Nah, kemudian yang kedua Amsal. Amsal sangat banyak. Ini merupakan persiapan dari kata masal. Cara dimulai kata misal, kemudian ada masir, kemudian ada masal. Jadi masal ada misal, ada masal, ada masir. Itu sama dengan sabun, kemudian sibun dan sabihun. Ini mirip ya, ungkapan perkataan yang dihikayatkan dengan maksud menyerupakan keadaan yang terdapat dalam perkataan tersebut dengan suatu keadaan yang karenanya patut diucapkan. Jadi memang cukup panjang kaidah yang diucapkan ini. Kalau dari Ibnu Mandur misalnya mengatakan bahwa Amsal dalam kata taswiyah, persamaan. Kama yuqalu setihaku. Di sini segala sesuatu yang saya mau terus ini masih konsep, kemudian kemudian adalah dari nama
sehingga boleh dikatakan bahwa menyamakan sesuatu berarti menggambarkannya secara jelas dan sisi persamaannya adalah konsepsi tentang sesuatu tersebut. Sedangkan al-marawi, al-masal, wal-misal, wal-masil memiliki bobot dan makna yang sama dengan kata syabah, sibhi dan syabih. Kata tersebut digunakan dalam rangka menjelaskan keadaan sesuatu dan sifat-sifatnya, yang menjelaskan hal ihwalnya sebagaimana firman Allah di sini dalam surat An-Nahl ayat 16, walillahi masalul a'la, milik Allah. Di sini walaupun arti terjemahan sifat yang maha tinggi, al-masal. Nah, kemudian dalam Sari al-masal juga memberikan arti kata masal dengan perumpamaan, sifat dan kisah. Tapi para ulama ilmu ahli ilmu bayan menambahkan arti yang keempat terhadap lafaz masal, yaitu ini diartikan dengan majas murakkab. Kemudian Ibnu Athaillah, walillahi asmaul husna, itu berkata menafsirkan akan maksud dari perumpamaan yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Perumpamaan di sini menurut para ahli bahasa bermakna gambaran atau karakter. Contoh yang sama terdapat dalam firman Allah, perumpamaan surga dijadikan untuk orang-orang yang bertakwa. Masalul jannati allati dari muttaqun, maksudnya adalah gambaran surga. Sedangkan al-alusi amsal dalamnya menjadi tasbih, isti'arah, hikmah, mau'izah dan inayah yang menunjukkan dan majas, semuanya dibuat untuk kepentingan dalam mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu. Dari beberapa penelitian dan penjelasan dan sebenarnya bahwa amsal sebagai salah satu ilmu Al-Quran merupakan salah satu cara atau metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan, pelajaran dan maksud yang betul. Selain itu, amsal juga dikenal sebagai salah satu aspek ilmu sastra Arab balaghah. Penelitian amsal dalam Quran lebih tepat digunakan untuk mengacu pada kesan dan sentuhan perasaan terhadap apa yang dikandungnya tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya kisah yang berhubungan dengan amsal tersebut. Kendati pun demikian, amsal yang berangkat dari kisah nyata banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan ini lebih tepat dinamakan tamsil, analogi, karena disusun bentuk tamsil bukan dalam bentuk berita. Amsal termasuk bagian dari keindahan gaya bahasa Al-Quran yang menakjubkan. Dalam ilmu balaghah, amsal dikenal dengan istilah tasbih karena terdapat beberapa persamaan. Dalam kajiannya, amsal mengandung majas, inayah, isti'arah, dan tamsil atau tasbih serta hikmah. Adapun amsal ini adalah amsal yang terdapat dalam Al-Quran dengan makna perumpamaan dan penyerupaan dalam bentuk samar, amsal kaminah, bebas, amsal musalah, dan jelas, amsal musarrah, musarrahah. Ini yang diambil karena memang yang kita ambil adalah amsal dalam Al-Quran. Kemudian metode, karena nanti menjadi metode dari amsal. Cara teratur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Metode itu cara atau langkah efektif untuk memecahkan suatu masalah, dapat mengurangi pengurasan waktu setelah mencapai tujuan. Jadi kemudian kalau metode belajar melibatkan berbagai aspek seperti tujuan pembelajaran, pola dan alur kegiatan pelajaran, serta strategi pengajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi, mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini nanti kita gunakan untuk utamanya tadi yang menyampaikan materi. Pembahasan ini dari ayat-ayat yang berhubungan dengan perumpamaan yang secara menggunakan kata masal ataupun misal, itu di dalam Al-Quran sangat banyak, ke 158, sehingga itu juga disebut oleh Syihab dalam buku yang ditulis oleh beliau, sehingga yang diambil di dalam bahasan ini nanti makanya disebut ayat-ayat masali yang
mendapatkan gambaran makna dari analisis tafsir. Itu adalah hanya gambaran makna seperti apa, sehingga nanti saat yang kedua, tahap kedua itu adalah analisis amsalnya, itu tidak melenceng dari makna. Makanya nanti tahap kedua dari ayat-ayat yang jumlahnya 13 tadi dianalisis amsalnya dari seluruh unsur-unsur amsal. Itu pada pembahasan yang pertama dari 13 ayat adalah menganalisis ayat-ayat amsal ini menggunakan analisis tafsir dan analisis amsal. Baru kemudian pembahasan itu yang kedua sebagai rumusan masalah kedua adalah konsep metode amsal Al-Quran dalam pembelajaran. Artinya di sini malah dibalik tadi, kita menjadi amsal Al-Quran kemudian menjadi konsep. Jadi konsep amsal Al-Quran sebagai metode pembelajaran. Ini nanti saya lupa, ini sudah saya ubah menjadi konsep amsal Al-Quran sebagai metode pembelajaran. Ini belum saya ganti. Kenapa? Makanya unsurnya ada tujuan di sini, tujuan dan manfaat amsal ada 8. Kemudian ada sejarah, ternyata amsal ini dikenalkan kalimatnya. Ini ada khusus membahas perumpamaan amsal Al-Quran. Itu ada Abdul Hasan Al-Mawardi yang hanya membuat satu bab mengenai amsal, yakni salah satu kitab-kitabnya itu ada As-Suyuti dalam Al-Itqan dan Ibnu Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in. Kemudian ada fungsi dan kedudukan amsal. Ini dari ayat dan watilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kemudian di sini juga ada fungsi kedudukan termasuk yang ada dalam hadis. Kemudian juga ada rukun-rukun amsal, ada wajh sibhi, kemudian ada tasbih, kemudian ada musabbah dan musabbah bih. Nah, kemudian bentuk-bentuk lafal dan lafaz serta sighah amsal, ada tasbih syarah, perumpamaan yang jelas, atau dalam istilah Al-Quran dinamakan musarrafah. Kemudian tasbih dimni adalah tasbih yang kedua pihak yang diserupakannya tidak dirangkai dalam bentuk tasbih yang kita kenal, melainkan keduanya hanya berdampingan dalam susunan kalimat, dan dikatakan pula perumpamaan yang tidak tampak yang dalam Al-Quran dinamakan amsal kaminah. Itu yang nanti kata-katanya sifatnya secara langsung. Insyaallah dalam tampilannya nanti di contoh-contohnya diberikan. Kemudian di sini ada majas mursal, kemudian majas murokaf, isti'arah dan ma'aniyah dan isti'arah tamsiliyah. Artinya konsep tentang amsal ini cukup lengkap sehingga bisa dikenalkan sebagai metode pembelajaran khususnya yang berhubungan dengan keimanan. Karena ini kan keimanan itu kan relatif ya, dia abstrak. Makanya ayat yang diambil salah satunya yang masyhur sekali dan ini sudah dipahami kan orang-orang yang alladzina yunfiquna fi sabilillah karena salihah batin ya ambadat sab'atan bilal. Itu kan yang dari sesuatu yang berpahala tapi digambarkan dengan satu biji ya, yang kemudian ditanam kemudian melahirkan kulit. Kemudian sigohnya ada tasbih, sigoh ya, tasbih sorry, ada tasbih tadi bunyi, ada majas mursal. Kemudian keanekaragaman amsal dalam Al-Quran juga diungkapkan sehingga di sini nanti mengerucut menjadi ya, 3 amsal musarrohah, amsal kaminah dan amsal mursal. Ini yang dirujukan dimunculkan. Nah, bahasan dasarnya, dasar dari amsal ini dari cabang ilmu bahasa Arab, ya, ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu kan ada ilmu badi, efektivitas berbicara,
kemudian keindahan susunan kalimat itu tadi. Kedua, ilmu ma'ani, retorika, menjelaskan tentang keistimewaan suatu susunan kalimat dari segi makna yang dihasilkannya. Dan ketiga, ilmu bayan, ilmu penjelasan dalam berbicara. Nah, ilmu Amsal ini di cabang ilmu balaghah yang al-bayan, yakni membahas tasbih. Al-bayan adalah kaidah-kaidah untuk cara menyampaikan suatu pesan dengan berbagai macam cara yang sebagiannya berbeda dengan sebagian yang lain dalam menjelaskan segi penunjukan terhadap keadaan makna tersebut. Ini ya, makanya ada majas, ada tasbih, ada majas, ada kinayah. Kemudian ditambahkan ada isti'arah, salah satu musabbah atau musabbah bihnya dibuang. Jadi nanti ra'aitul asada yakhtub bil mimbar, langsung kayak begitu nanti. Jadi kalimatnya, saya melihat singa sedang berkhutbah di atas mimbar, maksudnya singa dulu, bukan singa beneran. Jadi ini juga ada 4 ini yang pertama, sehingga nanti dari sini bisa diimplementasikannya pada membuat pesan. Jadi latihan, kalau pesannya apa yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib tadi, dicoba untuk dicari tadi ya, bagaimana cara mengungkapkan agar dimengerti analogi yang begini. Sebagai penutup kesimpulan analisis yang pertama, nasihat ayat kamasali dengan analisis tafsir untuk mengungkap makna dan menggunakan analisis Amsal untuk menguatkan metode. Sedangkan konsep Amsal Al-Quran dapat dijadikan metode pembelajaran dengan cara menyusun unsur-unsur yang diperlukan dalam sebuah metode pembelajaran. Yang sarannya normatif ya, hasil untuk dimanfaatkan dalam pengajaran keimanan khususnya yang kita sebut nanti kalau metode Amsal gitu ya, Al-Quran, kemudian dijadikan objek penelitian lanjutan serta solusi terhadap masalah yang dihadapi tadi. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menyampaikan tentang tadi ya, yang loket muter-muter itu bisa disampaikan dengan metode Amsal tersebut. Ini yang sebagai pemicu diskusi. Tentu untuk penulisan makalah tadi masih tugasnya sangat banyak karena per ayat terus dituangkan tafsirnya dan didialogkan. Kemudian ada dalam konsep Amsal Al-Quran sebagai metode pembelajaran juga harus disusun ya, unsur-unsur seperti apa yang harus dimasukkan dalam metode tersebut. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz Abdul Halim. Jadi yang pertama untuk kajian Amsal atau Masal ya, ini judulnya bagusnya dikerucutkan ya, kerucutkan begini. Konsep Amsal dalam Al-Quran sebagai metode pembelajaran studi ayat-ayat Amsal. Jadi untuk kajian tafsir tematik itu diusahakan mengerucut dan terperinci ya. Misalkan gini, Amsal ini kan kajiannya luas sekali dalam Al-Quran ya. Dari Al-Baqarah sampai juz 30 itu sangat banyak sekali. Tentunya nanti akan terlalu lama atau terlalu sulit kalau terlalu umum ya. Oleh karena itu cara bikin judul itu lebih spesifik ini. Misalkan Amsal itu kan tadi secara garis besar itu ada Amsal musarrahah ya. Secara sharih, secara tekstual itu menggunakan kata masal, masaluhum. Kamatsalil ladzi istauqada nara ya kan. Pokoknya ada kata-kata masal atau adatut tasbih, ada kata-kata seperti ya, a'maluhum kasarabin misalkan. Biqiatin ya, amalan mereka orang munafik tuh seperti kasarabin, seperti fata morgana kan gitu. Itu namanya
amsal yang tekstual itu menggunakan apa tadi? Secara sorry menggunakan huruf ini masal ya, menggunakan masal atau kaf ya, kaf kamasal atau kasoibin, pokoknya seperti gitu, ada kata seperti atau semisal gitu. Itu namanya amsal apa? Musarrahah ya. Nah, itu banyak sekali dalam Al-Quran, dan ada amsal yang tidak disebut dengan menggunakan masal atau huruf kaf ya. Itu yang disebut dengan kaminah atau secara kontekstual namanya gitu ya. Kaminah itu terkandung. Jadi kandungan bacaan ayatnya itu memang tidak disebut kata masal atau kaf seperti itu. Tapi secara kontekstual maknanya itu menunjukkan sebuah apa? Perumpamaan. Nah, ini lebih sulit ini. Karena butuh analisis lebih mendalam. Nah, kalau antum mau lebih mudah itu bikin begini misalkan ya. Al-amsal al-musarrahah. Asalibu, kalau pakai bahasa Arab ya asalibul amsal al-musarrahah wa dilalatuha at-tarbawiyah, misalkan begitu ya. Jadi amsal musarrahah dalam Al-Quran dan kasih dan gitu kan, dan relevansinya atau kontekstualisasinya dalam metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu banyak juga. Misalkan anak-anak sekarang, kita lihat problem anak sekarang. Kalau zamannya Ustadz Halim udah lewat lah. Nah, pendidikan itu kan latar belakang masalah itu kan yang waki gitu ya, yang kekinian gitu. Nah, problem anak-anak kita sekarang ini nggak paham itu. Jadi dijelaskan guru kayak apapun itu sulit mencerna karena memang pikirannya di alam yang berbeda gitu. Nah, ini problematik di sekarang ini. Jadi ngeblank anak-anak sekarang itu banyak ya yang ngeblank ketika di dalam proses pendidikan. Ya, karena memang pikiran anak sekarang ini, sekolah sekarang itu bisa membuat anak-anaknya tidak tawuran itu udah berhasil gitu. Jadi karena berulang kali sekolah itu stres ya, lembaga itu stres karena melihat anak didiknya walaupun sekolah sudah terakreditasi A tapi masih aja tawuran gitu. Lihat aja sekarang nih, aku tadi malam itu naik bis itu baru pulang itu. Di daerah sini itu ya sama, anak-anak itu geng-gengan motor itu ya tawuran ya antar geng gitu, anak-anak SMA gitu, dan itu hampir ya setiap malam ada gitu. Artinya apa? Berarti itu kan pelajaran nggak ada yang masuk sebenarnya ya. Dan yang unik lagi anak-anak sekarang nilainya bagus-bagus semua gitu kan, nggak ada nilai. Kalau zaman saya sekolah dulu ada pulpen guru itu ada merahnya gitu, nggak ada sekarang nilai merah. Padahal perilakunya sekarang anak-anak itu merah itu. Artinya memang banyak ya anak-anak kita ini. Nah, makanya Ustadz Abdul Halim fokuskan aja misalkan anak-anak usia SMP lah atau SMA yang suka tawuran lah. Pokoknya intinya anak-anak itu kan tidak bisa mencerna pelajaran, tidak masuk ke dalam relung hatinya. Padahal kalau asalib atau metode amsal dalam Al-Quran itu kan sebenarnya diturunkan oleh Allah itu terkait dengan ayat-ayat keimanan yang sifatnya abstrak kan, iman itu ya. Tapi orang-orang jahiliyah itu bisa mencerna seakan-akan konkret gitu ya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Ini perumpamaan orang munafik itu ya, diibaratkan oleh Allah itu seperti api kan gitu dah. Seperti api. Api itu ada cahayanya tapi kadang membakar dirinya sendiri. Ya, itulah munafik ya. Jadi kalau dia ketetesan hujan nanti mati, dia bingung. Ya. Karena dia membakar dirinya sendiri ya. Diumpamakan ya, dibentuk perumpamaan. Orang munafik juga diumpamakan kalau beramal itu kayak tadi, kayak fata morgana, kelihatannya banyak menggunung gitu kan, diterik matahari tapi
Kalau didekatin tuh nggak ada hasilnya, tidak ada apapun gitu kan. Nah, maksud saya itu, jadi bagaimana metode Amsal itu mendekatkan ya untuk generasi anak-anak sekarang itu memudahkan supaya mereka itu bisa mencerna ajaran Islam yang selama ini ditampilkan begitu rumit gitu ya, atau begitu abstrak. Gimana antum sebagai peneliti itu bikin model. Makanya saya bilang untuk S3 itu produknya adalah model gitu. Model misalkan, jadi nanti produk dari kajian itu adalah model ya, implementasi Amsal ini dalam metode pendidikan Islam gitu. Jadi bagaimana antum bisa melakukan studi kontekstualisasi Amsal-amsal dalam Al-Quran, khususnya Amsal Musarrahah aja. Kalau Amsal itu terlalu global, banyak itu, nggak selesai-selesai nanti. Amsal Musarrahah aja ya, al-amsal al-musarrahah, jadi antum gampang ya, misal. Dan kalau mau dibatasi pun dalam surat Al-Baqarah misalkan, kalau kepengen cepat lulus kan gitu. Kalau kepengen lulusnya agak lama nggak apa-apa, dari surat Al-Baqarah sampai atau 30 juz silakan aja. Kalau mau mencari Amsal Musarrahah di 30 juz itu. Tapi kalau mau membatasi, batasin aja di dalam. Kalau tidak satu surat ya 2 surat dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran misalkan gitu. Atau mau kalau 2 kayaknya kalau kurang puas ya, tambah aja surat An-Nisa misalkan. Terserah ya. Jadi cara menulis itu begitu ya, supaya ada pembatasan itu supaya membatasi antum cepat selesai gitu. Karena kalau nggak dibatasin itu kita kadang menerawang jauh sekali kok nggak selesai. Nggak selesai itu karena antum sendirinya itu yang menyelam di lautan ya, nggak sampai ke tepi-tepi gitu. Jadi itu Ustaz ya. Jadi dibikin ini juga bisa jadi 2 disertasi ya. Satu ngambil Amsal Musarrahah ya. Satu ngambil Amsal Kaminah misalkan gitu. Yang Kaminah itu berarti Amsal yang kontekstualisasinya itu nggak nyebut kata-kata masal atau kaf itu, tapi memang di situ ada kandungan bahwa ini memang ditujukan untuk sebuah perumpamaan ya. Itu apa istilahnya kalau di kita ya, di kita itu namanya apa ya, kama tadi nutudan. Misalnya kamu dulu pernah hutang, kamu juga akan dihutangin ya. Sebagaimana kamu dulu berbuat sesuatu, kamu akan dibalas dengan sesuatu itu. Itu perumpamaan lah kalau di istilah kita itu ya. Ya nggak harus hukum karma. Hukum karma itu nggak tahu bahasa apa itu. Jadi itu lebih sulit yang kedua ini. Butuh analisa yang lebih mendalam ya. Jadi itu udah masuk dalam kajian sastra nanti. Jelas ya? Jadi ambil Amsal Musarrahah ya, itu yang gampang. Al-Baqarah ayat 17, masalum kama salil istaqata nara ya. Al-Baqarah ayat 19, au kasaybi minas sama'i fi dhulumatun wa ra'dun ya, wa ra'du wa barq ya. Al-Baqarah itu udah banyak itu, ayat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha ya. Itu Al-Baqarah 17, 19, 26, 171 itu masal semua itu. 261, 264 itu masal semua tuh. Itu baru di dalam surat apa? Al-Baqarah ya. Mau ditambah surat yang lain, surat Al-An'am misalkan. Ya. Kalladis tahwazhu syayatinu fil ardi. Ya. Atau dalam surat Al-A'raf famasalu kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas. Jadi Bal'am itu diumpamakan kayak anjing ya. Manusia tapi anjing dia, kata Quran. Kenapa? Karena menjilat tadi. Ya, anjing kan menjilat kerjaannya. Nah, Bal'am ini menjilat juga dengan ilmunya. Menjilat penguasa. Nah, penjilat itu kalian biarkan ya menjulur, ya kan? Kalian gusah, kalian hardik juga tetap aja menjulur. Itulah anjing tadi. Ya. Jadi masal itu
konkret gitu ya. Jadi mendekatkan sesuatu yang jauh menjadi apa? Dekat gitu. Nah, dunia ini yang kayak segede bumi ya, seluas lautan dan daratan. Itu kan kalau kita jalan saja keliling dunia itu butuh waktu berapa bulan kan kalau pakai pesawat. Apalagi kalau naik sepeda dari Bogor ke Mekah itu 7 bulan itu ya. Mau haji ya. Enggak nyampe-nyampe. Itu terlalu luas, terlalu lama, tapi sama Al-Qur'an perumpamaan masal itu cukup singkat, ringkas. Innama masalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi ya. Dunia ini ya kayak air hujan turun ya kan. Kemudian air hujan itu mengenai pepohonan atau tumbuh-tumbuhan ya. Kena bumi yang asalnya kering jadi basah. Nah, basah itu tumbuh apa? Sayur kan. Nah, sayur itu kan hijau, ranau, enak dilihat, juga enak dimakan, tapi waktunya tidak lama ya kayak gitu dunia. Nah, gitu. Jadi dunia yang luas ini digambarkan hanya dengan satu ungkapan masal yang apa? Sederhana. Jadi masal ini nanti tugas antum sebagai akademisi itu bagaimana sih menyederhanakan kurikulum, itu masal, menyederhanakan metode, menyederhanakan tujuan pendidikan. Jadi sederhana gitu. Nah, sekarang ini kan rumit. Akademisi itu rumit ya, tergantung proyek ya. Contoh ya, buku-buku SD itu loh. Siapa yang punya anak sekolah di SD? Nah, tematik Bu ya. Ada berapa coba tematik itu? Anak-anak yang usianya sebenarnya ya, usia-usia sederhana, anak 7 tahun, 8 tahun. Tapi dikenalkan hal-hal yang gak terlalu penting itu, sampah gitu ya. Dan itu rumit sekali. Dengan tematik, buku-buku tematik sekarang ini. Jadi anak-anak SD itu sekarang mengalahkan buku-buku kuliah itu. Itu saya tumpuk itu ya, buku anak SD itu saya koleksi itu, buku anak saya itu. Satu lemari gede gini. Dari kelas apa tematik A, B, C. Rumit sekali itu cara pembahasannya itu, ya. Nah, kenapa enggak disederhanakan ya? Kenapa tidak apa? Kurikulum atau materinya itu disederhanakan sehingga apa? Mudah. Saya curiganya karena tadi anak-anak di sekolah itu juga bingung, dosennya bingung, gurunya bingung ya. Sehingga ketika lulus tuh bingung, jadinya tawuran gitu. Ini asumsi sederhana aja. Itu anak-anak bingung itu, golbi itu, golongan bingung anak-anak sekarang itu. Ya. Nah, jadi tugas antum itu menyederhanakan. Sama lah kayak dulu kita di pesantren. Kalau orang ngaji jurumiyah, ngaji umriti, alfiyah itu rumit sekali itu pembahasannya. Tapi kalau gurunya hebat, itu sederhana aja gitu, disederhanakan. Nah, sehingga mudah ditangkap oleh murid gitu, ya. Sama kayak orang kalau bahas usul fikih, Raudhatun Nadir misalkan, itu rumit sekali itu. Tapi kalau dosennya pintar menyederhanakan ya. Jadi mudah itu. Nah, tugas kita ini sebagai guru ya atau sebagai akademisi itu kan menyederhanakan sesuatu yang apa? Yang rumit. Makanya dulu Al-Ghazali itu ketika nulis kitab rumit itu terlalu panjang lebar pembahasannya, namanya fikihnya itu Al-Basit ya, panjang lebar. Al-Basit itu artinya terbentang luas. Susah itu dicerna itu kitab itu. Akhirnya diringkas lagi sama Al-Ghazali jadi Al-Wasit, pertengahan. Ya masih susah juga, akhirnya ditulislah yang terakhir jadi Al-Wajiz ya. Makanya para ulama itu hampir semua punya Al-Wajiz, Al-Wajiz fil fiqh, ya, Al-Wajiz fil usul ya. Imam Nawawi juga sama ketika membahas hadis mensyarah Sahih Muslim, ya, kitab Al-Adhkar, kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya kan disederhanakan jadi arba'in, 40 hadis, 42 hadis saja gitu. Ya, yang itu kemudian memudahkan mencakup seluruh apa? Aspek dan ilmu kan gitu kan. Ya, sama kayak sahabat ketika tanya kepada Nabi, "Qad katsura alaina." Telah banyak ya Rasulullah kita ini belajar syariat atau terlalu banyak. Ada enggak satu yang mengikat gitu? Supaya itu kalau aku amalkan mencakup semuanya ya. Akhirnya diikat oleh Nabi, la tazalu lisanuka rotban bi dzikrillah.
kamu tak henti-hentinya lidahmu itu basahi dengan zikir. Kalau orang zikir berarti telah melaksanakan seluruh apa? Syariat kan gitu. Nah gimana coba? Jadi gimana implementasi Amsal ini dan relevansinya terhadap penyederhanaan kurikulum. Nah, misalkan begitu. Bisa jadi disertasi. Jadi akhirnya nanti produknya adalah model penyederhanaan kurikulum gitu. Jadi pertanyaannya selalu 3 nanti ya kalau bikin disertasi ya. Berarti kalau Ustaz Abdul Halim tadi dibikin disertasi, pertanyaan rumusan masalahnya pertama apa? Bagaimana konsep amsal musarrahah dalam tinjauan tafsir tematik kan gitu deh. 1. Yang kedua, bagaimana implementasinya, ya kan? Mau kurikulum atau mau metode? Ustaz, antum mau kurikulum atau metode? Bagaimana? Jadi yang pertanyaan kedua itu pengembangan gitu. Bagaimana implementasinya dalam metode pendidikan Islam. Nah yang ketiga, ini produk antum, ini novelty namanya. Bagaimana model ideal penyederhanaan metode pendidikan, gitu. Jadi disertasi. Jadi semua ya kalau antum mau bikin apa kajian tafsir maudhu'i pendidikan itu begitu ya. 3 rumusan masalahnya selalu apa? 3. Misalkan antum mau bahas tentang fitrah nih, fitrah dalam tinjauan tafsir tematik toh, itu pertanyaan pertama. Nanti ayat-ayat fitrah antum suguhkan semua ayat-ayat fitrah. Kalau mau dari 30 juz silahkan, atau mau dibatasi dalam surat Ar-Rum aja misalkan ya, terserah. Nah yang kedua itu adalah implementasi atau relevansinya yang kedua ini. Nah yang ketiga, bagaimana model pendidikan berbasis fitrah. Nah gitu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana model, kalau pendidikan kan itu masih luas juga ya. Bagaimana misalkan model pembelajaran berbasis fitrah, nah gitu. Lebih ngerucut lagi gitu. Atau bagaimana model evaluasi pendidikan berbasis fitrah. Boleh juga, ambil salah satu itu. Gampang kan ya bikin disertasi ya? Ya serius tuh, gampang itu bikin disertasi itu. Mudah sekali gitu. Apalagi kalau itu kajiannya tafsir tematik, nggak modal sama sekali. Cuma modal kopi 1 saset itu loh. Udah nggak modal ya, jadi cuma modal tafsir-tafsir yang PDF sudah ada gitu kan. Apalagi sekarang ada tafsir online gitu kan. Nah, tinggal dilihat perkembangan pendidikan sekarang seperti apa, juga tinggal cari data-datanya kan. Yang ketiga tinggal dibikin modelnya saja gitu. Selesai 1 bulan sidang. Jadi pokoknya untuk S3 itu harus menemukan apa tadi? Model ya. Model ideal itu. Dalam apa saja. Yang penting dibingkai dalam pendidikan tadi. Ada pertanyaan nggak sampai sini coba? Nah, mumpung masih anget ya, ibarat gorengan tuh kalau anget itu masih enak gitu. Kalau adem itu udah lenyat nggak enak ya. Mumpung sekarang ini antum lagi semangat gitu ya, bikinlah sekarang proposal disertasi yang sudah final gitu loh. Kalau bisa dari hasil diskusi kita ini langsung dirumuskan aja gitu. Relevansi itu dengan iya, relevansinya terhadap lah. Nah, terhadap lebih pas. Nah, Fadil Ustaz. Kalau kaitannya dengan jadi malam jadi konsep manusia atau manusia dengan apa berarti tematik itu. Ya tematik gitu, tapi manusia kan banyak itu. Antum pilih aja. Jadi konsep manusia dalam terma al-bashar tok misalkan ya, al-bashar. Al-bashar kan banyak tuh. Iya kan? Jadi manusia disebut Al-Quran itu dengan istilah al-bashar, al-insan. Iya kan? Al-ins ya. An-nas. Dan apa lagi? Bani Adam.
Pilih salah satu aja, Ustadz. Kalau pilih semuanya nanti kelamaan gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang asal usul berarti Bani Adamnya. Iya, jadi terserah antum mau pilih Bani Adam misalkan. Konsep manusia dalam terma Bani Adam. Ya, Bani Adam aja kasih terma gitu. Konsep manusia dalam terma Bani Adam, ya, tinjau dalam perspektif tafsir tematik dan nah gitu relevansinya terhadap misalkan gitu ya. Kalau konsep manusia ini kaitannya dengan filsafat pendidikan, nah gitu, lebih pada filsafat pendidikannya, filosofi manusianya itu. Nah, seperti itu. Itu kalau mau konsep manusia. Jadi nanti atau direlevansikannya dengan tujuan pendidikan, nah gitu ya. Manusia. Jadi tujuan pendidikan itu kan ingin melahirkan manusia, iya kan? Manusia yang bagaimana? Nah itu antum kaji manusia dalam konsep Bani Adam tadi itu apa kompetensinya gitu. Nah gitu. Endingnya kita bukan adab gitu. Adab. Ya bukan mengembalikan pemahaman bahwa misalnya manusia itu bukan dari Tuhan gitu. Jadi konsep manusia yang ada banyak. Kita akan munculkan di endingnya itu nanti bukan adab. Nah, jadi nanti akan jadi ini apa untuk membantah atau membatalkan teorinya Darwin ya manusia itu terkait dengan asal usulnya ya. Asal usul manusia itu berasal dari Bani Adam ya, bukan dari Bani monyet ya, atau Bani Darwin tadi ya. Terserah peneliti lah mau ngambil Bani Adam itu nanti kaitannya dengan filosofi pendidikan, filsafat ya, filsafat pendidikan. Jelas ya, gampang kan ya bikin, gampang. Ada lagi ya? Jadi coba nanti perbaikannya udah kayak model proposal coba ya. Nanti bisa dijadikan. Tapi tidak harus kajian tafsir tematik semua ya. Ini contoh aja. Ini kalau tafsir tematik semua saya semua yang bimbing repot nanti. Ya, ada yang bahas. Jadi disertasi itu antum silakan pilih dari 16 mata kuliah itu kan ya. Pilih aja mau kajian filsafatnya boleh, kajian kebijakan pendidikannya juga boleh, ya kajian psikologi pendidikannya boleh, ya kan? Terserah. Kajian model tafsir tematik juga boleh, ya. Tadi kan judulnya Al-Amsal Al-Musarrafah dalam Al-Ilmu dan Al-Lisan serta relevansinya terhadap metode pembelajaran. Rumusan masalah 1 Al-Amsal Al-Musarrafah perspektif tafsir maududi. 2 relevansi Al-Amsal Al-Musarrafah terhadap penyederhanaan metode pembelajaran. 3 model penyederhanaan metode pembelajaran. Sip, lulus. Iya, begitu. Nah, yang antum pertahankan itu nanti kalau dalam sidang yang ketiga itu. Novelty-nya antum menemukan model penyederhanaan metode gitu. Metode pembelajaran. Yang selama ini rumit, apalagi kalau mau lebih spesifik untuk generasi Gen Z. Wah, lebih jos lagi. Jadi model penyederhanaan metode pembelajaran untuk generasi Gen Z gitu. Atau kalau nggak generasi Gen Z boleh juga dikaitkan dengan apa ya, usia anak SD pun itu masih ada tipe A tipe B. Nah itu pilih salah satu supaya lebih mengerucut gitu maksud saya. Atau untuk pesantren, nah, terus itu beda-beda loh ya. Bapak berarti ini kita mencipta dong model penyederhanaan metode pembelajaran generasi Gen Z ini. Iya itu kalau kita teliti nanti kita menemukan modelnya gitu. Model untuk penyederhanaan metode atau kurikulum untuk generasi Gen Z gitu. Nah sekarang ini kan butuh model gitu yang tepat untuk anak-anak sekarang ini supaya ruhnya al-his ya,
motivasinya itu muncul itu luar biasa itu. Anak sekarang itu suruh belajar itu susah gitu. Lebih baik main game atau main judi online itu anak-anak sekarang itu. Ya. Ya betul. Atau nongkrong gitu kan ya anak sekarang ini. Main game. Nah sekarang ini ada KIP, ada gratis apa namanya itu dari pemerintah, itu bukan untuk bayar kuliah atau untuk monggo Pak ya, betul. Tapi itu malah untuk nongkrong di kafe-kafe, di gacoan. Itu dekat rumah saya itu ada ruko Warmindo, itu nggak pernah sepi itu. Anak-anak SMA semua itu nongkrong semua. Di gacoan itu anak-anak semuanya begitu kan ya, rata-rata ini. Nah berarti misalkan model penyederhanaan kurikulum misalkan ya, atau model penyederhanaan metode pembelajaran untuk usia anak-anak yang kayak tadi tuh. Sasaran kita itu anak-anak yang suka ke Warmindo tadi loh misalkan, atau suka anak-anak yang tawuran misalkan gitu ya, anak-anak SMA misalkan ya. Jadi sekarang ini orang tua nyekolahkan anak, enggak, tawuran itu udah berhasil gitu. Jangankan miringnya apa, jangankan mikir sesuatu yang tinggi-tinggi itu, udah nggak nyampe otaknya itu. Itu coba gimana cara? Itu kan masalah kan ya? Masalah itu. Nah, syukur sekarang anak-anak di pesantren kan. Nah, tugasnya Ustadz Mufid juga sama, yang megang pesantren, udah di pesantren lepas gitu. Itu gimana coba? Masalah juga kan. Jadi memang sekarang tantangannya itu di kita ini adalah filter internal itu sangat lemah, sementara tantangan dari eksternal itu arusnya terlalu kencang itu. Nah gimana ya yang filter yang lemah ini kita bikin model supaya bisa nahan arus tantangan yang begitu dahsyat itu. Nah coba itu. Saya nggak habis pikir kalau anak-anak gacoan, anak-anak Warmindo tadi itu udah, yes, memang penyakitnya tiap hari begitulah ya. Nah saya nggak habis pikir itu anak-anak pulang dari pesantren nih, bukan sebenarnya pesantren tahfidz itu. Enggak, sekarang lagi banyak kasus nih ya, kasus anak-anak pesantren udah hafal Quran tapi kaget dengan gadget itu. Saya sering cerita itu dan sering dapat kasus ya, ada orang anaknya hafal Quran 6 tahun itu di pesantren Al-Quran, baru 1 bulan ya, 1 bulan 2 bulan lah itu dipegangin HP gara-gara kuliah, itu kena predator itu, kena predator perempuan itu ya. Jadi akhirnya anaknya pacaran dan sudah pacaran, ya itulah terjadi, ya, akhirnya terjadi perzinaan gitu. Dan yang lucu itu lakinya itu apa ya, predator gitu. Predator itu artinya SMP nggak lulus, ganteng juga enggak. Jadi orang tuanya saking jengkelnya diseret itu anaknya, dibawain polisi gitu, diapain namanya itu, diborgol itu. Dan ketika saya tanya-tanya itu masalahnya apa? Hafal Quran, perempuan dipinggit 6 tahun. Nah ini masalah loh, serius ini. Jangankan yang anak-anak Warmindo loh ya, ini anak-anak yang sudah dipinggit tetapi dengan lingkungan sekarang ini, ya, pergaulan seperti ini dan aplikasi-aplikasi. Nah ini yang aneh-aneh sekarang ini, ya. Aplikasi cari pacar, aplikasi banyak sekali sekarang. Saya pernah tanya itu mahasiswi, saya sidang, kamu kok ini kenalin? Ada aplikasinya Ustaz. Dia kena aplikasi gitu, kena predator itu. Jadi sekarang bukan judi online saja sekarang, ya. Bukan masalah game saja sekarang itu muncul predator-predator yang memang mengincar anak-anak kita, anak-anak yang sebenarnya polos ya, yang tidak mengenal dunia luar, tetapi sekarang terkena itu. Nah gimana caranya coba? Nah itu tugas kita ini, masalah-masalah seperti itu. Kalau mau bikin dulu bagusnya backgroundnya apa ya? Apanya? Kalau bikin penelitian seperti apa yang kasusnya? Ya kalau ingin bikin apa latar belakang masalah kasus itu relevansikan dengan judul gitu.
Oke, tadi Ustadz Abdul Halim kepingin menyederhanakan model pembelajaran yang selama ini kan ribet, abstrak supaya konkret. Nah kasusnya kan sekarang banyak di lapangan anak-anak itu ya, menurut penelitian A misalkan, gara-gara pelajaran itu nggak ada yang nyangkut di di hati mereka, sehingga itu terjadi krisis makna dalam diri. Si pelajar mudah frustasi, stres, tawuran, ugalan bebas. Itu kan karena ilmu itu nggak nyangkut di dalam dada. Kalau ilmu menyangkut dalam dada itu kan bercahaya ya kan. Nah sehingga dia bisa melihat ini, membedakan yang hak yang batil. Nah karena selama ini buram semua. Buram itu diawali dari metodenya dan kurikulum yang buram tadi. Ya. Yang terlalu abstrak atau terlalu rumit atau terlalu tidak relevan. Contoh anak SD ini. Nah kemarin ada santri itu pada ikut ujian paket A. Ya, santri saya ikut ujian paket A. Pelajaran sejarah. Pelajaran apa? Sejarah. Itu muncul dalam ujian nasional itu. Sebutkan nama-nama dewa dan tugas-tugasnya. Ya. Itu serius, itu muncul di dalam soal ujian sejarah akhir. Ini saya bilang untuk apa pelajaran kayak gini, mengenal nama dewa dan tugas-tugasnya. ini ujian nasional ini. Mau jadi apa anak kita ini? Harusnya sejarah itu kan iktibar ya, mengambil pelajaran. Ya misalkan kalau sejarah sebutkan nama pendiri NKRI. Nah, dan jelaskan profil singkatnya. Misalkan pendiri NKRI adalah Pak Nasir misalkan. Profil singkatnya kan ada manfaatnya gitu. Ada rohnya gitu. Ini dewa. Dewa Wisnu atau Dewa Siwa dan tugas-tugasnya untuk apa? Saya bilang nggak usah dijawab, nggak lulus nggak apa-apa. Itu contoh ya. Jadi kurikulumnya nggak relevan gitu dan nggak akan membangun apa-apa gitu, hal yang seperti itu. Nah bahasa Inggris lagi misalkan, bahasa Inggris saya lihat juga anak-anak itu readingnya itu tentang Krisdayanti ngapain gitu, jadi profil artis itu. Nah, apa coba yang bisa nilainya itu ya memang bacaan bahasa Inggris tapi profilnya adalah artis, itu apa yang bisa diambil nilainya. Itu contoh ya. Jadi sekularisasi kurikulum atau bahan ajar. Nah itu PR kita itu berat sekali. Makanya jangankan yang anak-anak SD SMP, yang sekarang ilmu alamiah dasar di perguruan tinggi IAD kan itu kan wajib di S1 di seluruh Indonesia kan ya. Makanya kemarin ada Dr. Bahrum itu nulis itu bagaimana model untuk mengislamisasi IAD untuk kuliah anak-anak S1 itu. Nah pertama ya dikaji itu buku-buku IAD yang sekarang ada itu kan sekuler sekali itu, ya kan? Akhirnya produknya adalah itu tadi, model pembelajaran IAD untuk perguruan tinggi. Jadi disertasi, nah gitu. Gampang kan ya? Cari yang aneh-aneh dulu misalkan, antum kritisi gitu. Ya. Model pembelajaran model kurikulum IAD misalkan ya untuk perguruan tinggi. Selesai. Model apa lagi? Jadi produknya bagus itu. Ilmu alamiah dasar. Wah, antum kalau dari Timur Tengah nggak ada itu, adanya di kita ini misalkan ya. Ilmu alamiah dasar itu wajib diajarin di perguruan tinggi Indonesia. Ya Pancasila lah gitu ya. Sekarang kan kalau kita mau menyusun penelitian itu berawal dari masalah itu. Iya. Masalah itu yang sekiranya populer di masyarakat atau melalui gitu ya. Nanti penelitiannya bermanfaat juga untuk masyarakat melalui gitu ya. Iya. Kalau sekarang itu kan lagi marak nih di berita online maupun di berita-berita apa namanya itu yang berkaitan dengan pinjaman online, fintech. Pinjol. Pinjol
Ya. Nah, ini merupakan masalah yang kira-kira bisa diangkat ya penelitiannya. Ya berarti kalau ini antum mau ngatasi guru yang kena pinjol kan? Gimana sih supaya guru nggak terjerat pinjol atau judi online misalkan? Kan banyak juga guru kena judi online kan? Nah, jadi antum bikin model ya. Nggak harus model pendidikan, itu terlalu luas. Model kompetensi, misalkan kepribadian guru. Nah, model kompetensi kepribadian guru. Supaya guru, jadi kompetensi guru itu kan banyak ya. Kalau dalam undang-undang itu kan ada kompetensi sosial, iya kan? Ada kompetensi spiritual, ada kompetensi profesional, ada kompetensi kepribadian. Antum pilih salah satu. Nah sekarang kalau kaitannya dengan judi, guru kok judi, misalkan pinjol, itu kan masalah mental itu. Itu penyakit itu. Ya. Berarti ambil salah satu aja. Kepribadian. Model kompetensi kepribadian guru. Itu udah ada kajian teoritisnya. Ya antum mau kajiannya tafsir tematik atau ayat? Ayat-ayat tentang kepribadian berarti. Ayat-ayat tentang apa? Kepribadian. Kepribadian apa? Supaya guru itu enggak judi online atau pinjol. Kepribadian apa coba? Zuhud misalkan. Misalkan zuhud dalam Al-Quran tadi. Jadi karakter zuhud dalam Al-Quran dan implementasinya atau relevansinya terhadap kepribadian guru ya. Nanti produknya adalah model kompetensi kepribadian untuk guru gitu. Nah, yang banyak kena judi online guru apa dulu? Guru pesantren atau guru umum atau guru PAI? Guru ini kan banyak juga gitu. Atau guru pesantren yang gajinya kecil. Atau guru, ya betul, guru honorer. Nah, jadi modelnya itu tadi, jadi studi modelnya itu untuk guru honorer. Nah, misalkan, tapi nanti juga harus ada wawancara kan antum nyebut honorer. Iya ada. Jadi penelitian itu terkadang menggabungkan tadi di mix dua. Jadi guru-guru yang kena judi online itu antum wawancarai, antum kumpulin aja. Gimana caranya juga yang kita tahu dia main judi online kan, otomatis dia malu juga kan. Susah itu. Kecuali antum bikin sayembara. Guru-guru yang main judi online akan dapat hadiah umroh misalnya. Nanti pasti dia akan menghubungi antum gitu. Oh ya saya kena judi online Ustaz. Oke sini. Antum ngambil sampel 100 orang misalnya, ngumrohin 100 orang, nombokin. Nah, iya makanya jangan susah-susah kalau bikin disertasi. Terukur gitu ya. Yang penting terukur. Yang penting selesai Pak. Yang baik itu selesai gitu. Yang enggak baik itu enggak selesai-selesai. Tapi itu masalah ya. Ya semuanya masalah, banyak masalahnya. Makanya ya kalau kita neliti itu saking banyaknya masalah kan ada identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah pilih salah satu masalah yang mau antum dalami dan antum kasih solusi gitu. Itu penelitian. Kalau semua masalah pusing nanti nggak ngopi-ngopi antum malah jadi nggak selesai disertasinya saking masalah numpuk di sini. Ya.
untuk era digital. Untuk apa tadi? Era digital. Karena latar belakang masalahnya itu kita kan untuk para guru ini mulai mengenai teknologi. Bahkan dalam segi pengajaran, kalau misalnya masalah video, masalah yang lainnya lah harus ada praktek langsung menghadirkan video misalnya. Nah cuman ternyata karena sebagian guru itu salah menggunakan ini apa namanya alat-alat teknologi. Kadang yang pernah langsung didapati di lapangan ketika ngecek itu gurunya ngasih laptop anaknya nonton filmnya film sinema film ditinggalin ke atas atau ke kantornya. Nah itu sering beberapa kali dilakukan. Iya. Ya kalau masalah digital tuh luas juga ya. Jadi batasin aja misalkan antum mau ngambil problem di media sosialnya saja misalkan ya. Jadi nanti produknya itu model adab ya terhadap media sosial misalkan. Pilih salah satu. Jadi kalau digital tuh luas sekali, ya kan? Nah, misalkan mu'alim itu kita cari apa model untuk media sosial aja lah yang gampang sekarang ya. Media sosial itu terkait bagaimana interaksi mereka dengan dunia maya kan gitu, ya kan? Yang tidak terkontrol, ya kan? Atau terkadang ya karena tidak melek dengan teknologi akhirnya terjebak juga. Ada yang melek tapi nggak terkontrol. Ada yang buta terhadap teknologi akhirnya terjerat kan tadi, ya, tertipu dengan yang namanya semua hiruk pikuk yang ada di dalam apa media sosial. Nah produk antum nanti ya kira-kira ya, ini baru kira-kira, baru asumsi. Jadi menghasilkan itu tadi bagaimana sih model, ya, model pendidikan adab gitu ya dalam bermedia sosial. Gitu. Model pendidikan adab dalam apa? Bermedia sosial. Dibatasin aja, kalau digital tuh luas sekali. Kalau media sosial kan nanti antum bisa batasi dengan Instagram, Facebook. Hah? Ya belum ada itu, ini judul gratis ini. Pak, ada traktiran Pak. Belum ada itu. Nah itu penting juga nanti antum dengan apa namanya bikin model pendidikan seperti itu jadi solusi bagi guru, bagi anak didik. Model pendidikan adab dalam Bermedia sosial gitu ya. Untuk guru dan siswa SD dibatasin gitu. Guru dan siswa apa antum ngajar di mana? SMP, SMA, pesantren, terserah, majelis taklim. Ya kan itu masing-masing punya karakter yang berbeda-beda sehingga kita bisa menentukan metode yang berbeda-beda pula. Atau sekarang yang suka Palestinan. Nah, itu penting juga kurikulum. Jadi bagaimana model kurikulum yang itu mendatangkan rasa cinta dan peduli terhadap Palestina itu kan penting juga. Nah, kenapa sekarang orang itu perasaannya itu kaku gitu dan terlalu tebal, nggak sensitif ya terhadap isu-isu Palestina. Orang lagi digebukin, digenosida, malah mengunjungi Pak Presidennya itu di luar nalar itu. Nah gitu. Nah menurut mereka kayaknya keren gitu ya, keluar negeri. Kalau dari judulnya jangan dibatasi, tapi nanti dari permasalahannya harus dibatasi. Saya guru aja maksudnya guru SD, SMP. Ya bisa juga seperti itu. Tapi lebih baik judul itu tuntas saja di judul. Jadi orang udah baca itu sudah tahu isinya gitu. Sama kayak abstrak gitu ya. Penelitian yang 200 halaman misalkan atau 150 halaman itu hanya digambarkan dalam 500 kata gitu.
atau satu halaman. Seperti sinopsis. Iya. Jadi orang baca tling gitu, oh tertarik gitu. Jadi baru baca judul itu tertarik untuk atau penasaran terhadap apa? Isi kandungannya gitu. Ada pertanyaan nih, Bu? Iya. Ini apa namanya? Kemarin sempat mengatakan dulu tentang konsep tanggung jawab. Besok kita presentasi Pak, proposal disertasi. Materi beliau. Oh, materi. Materi jadi judul ya. Ya tanggung jawab. Jadi apa ya boleh. Ya. Makan judul nanti ya. Ini masih temanya tadi. Jadi kan temanya Amsal tadi kan yang ditarget untuk menaikkan keimanan itu ya. Salah satu tujuannya. Kalau kita perhatikan sebenarnya bisa berbeda itu di kognitifnya kita, karena nggak mungkin orang berbicara tentang Amsal kalau nggak pakai C6 1 sampai 6. Kan analisis evaluasi nanti mengkreasikan, ya bikin perumpamaan yang baru. Berarti C1 sampai 6 bisa masuk ke sana. Iya. Iya, itu memang cakupannya luas sekali. Ya, makanya jadi kan jadi dibatasi ya. Karena memang kalau kita ya bahasa kita terkejut lah sebenarnya, bahasa kita sebenarnya nggak kenal, belum kalau kenal dengan metode Amsal udah selesai itu tingkatan dari apa, dari badi ma'ani sampai al-bayan itu sudah sangat tinggi ya. Cuman kan kedahuluan, kalau ibaratnya Profesor Abdul Dinata, kedahuluan orang luar sana udah bikin gitu dan terlanjur terkenal sehingga kita nggak punya kesempatan. Dan modelnya ini juga bisa Amsal itu nanti antum bikin model pendidikan bahasa santun itu juga bisa. Jadi Iya. jadi dengan pendekatan Amsal itu kita bikin model pendidikan berbahasa santun. Itu lagi digalak-galak dipublikasikan oleh UPI Bandung ya. Di UPI Bandung itu ada jurusan namanya S1, S2, S3 pendidikan nilai namanya. Internalisasi nilai dalam semua elemen pendidikan, salah satunya dalam bahasa pendidikan. Makanya dipublikasikan pendidikan berbahasa santun, ya kan? Lah anak-anak sekarang, anak Gen Z ini kerjaannya dikit-dikit bahasa Ragunan masuk. Dan anak sekarang itu saya kadang sendiri nggak paham bahasa apa gitu. Tapi mereka itu di antara mereka itu mereka punya bahasa dan bahasanya itu kasar gitu. Nah, sekarang dengan model pendidikan bahasa santun itu kita ingin melunakkan hati dan bahasa mereka nih gitu. Dengan pendekatan masal juga, biar masal kan bahasanya santun sekali, halus sekali gitu. Bagaimana pendidikan menghaluskan bahasa dan perasaan hawa itu jadi model juga, disertasi juga ini. Penerapannya gimana? Salah satu faedah saya gitu ya Pak, menjadi dalam disertasi. Ya makanya nanti yang meneliti itu menemukan modelnya gimana sih diturunkan ya dari Amsal itu dalam model bentuk bahasa-bahasa yang santun gitu loh. Kita mencipta berarti. Itu namanya novelty itu. faedah Bahasa santunnya ya ke Indonesiaan gitu. Sesuai kan bahasa ulama kita itu kan santun ya. Bagaimana mereka mampu menurunkan bahasa Arab dalam bahasa daerah kan itu. Ya, berkat, ya, barokah itu kan bahasa Arab turunan ya. Itu nanti larinya islamisasi bahasa juga gitu. Semua kan bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa turunan dari Quran ke bahasa lisan kita,
kearifan lokal kita itu luar biasa loh orang-orang kita. Ini kalau sekarang kan dari Darwin. Makanya dulu Sonohargonya ketika ke Indonesia itu kan yang diserang bahasa Quran. Makanya diteliti oleh Pak Prof Rashidi ya, Menteri Agama pertama dulu dan pendiri Dewan Dakwah. Itu ketika di Jerman itu meneliti disertasinya tentang kelakuannya si Sonohargonya yang merusak bahasa Quran yang Arab itu dijadikan bahasa kejawen. Jadilah tafsir Jawa pertama untuk menjajah Nusantara Jawa itu. Jadilah kitab namanya Darmo Gandul Gatoloco. Nah itu. Nah itu disertasinya Pak Rasidi itu. Bagaimana jahatnya Sonohargonya itu mengacak-acak bahasa Quran. Ya. Nah ketika Quran bicara aqimis sholat alidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Nah kemudian pintar Sonohargonya untuk mengingatku kan yang penting eling. Makanya orang kejawen itu kan nggak sholat, tapi yang penting eling. Nah gitu kan. Itu produknya Sonohargonya itu. Ya. Rusak kan jadi kejawen. Makanya menghadapi seperti itu kiai-kiai dulu nggak diam ya, kayak Kiai Soleh Darat itu nulis tafsir bahasa Jawa pertama. Kiai Soleh Darat itu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari yang pendiri NU yang bukan ketua KPU ya. Nah, ini ya anak buahnya di Bogor. dan satunya Kiai Dahlan itu tafsir pertama itu bahasa Jawa gitu. Nah kalau di Sunda itu Kiai Sanusi itu pertama kali yang nulis tafsir Sunda, karena Belanda itu juga pintar mau ngacak-ngacak orang Sunda ya. Nah itu artinya apa? Bagaimana pendekatan bahasa itu luar biasa. Nah sekarang tafsir bahasa Gen Z, nah belum ini gimana caranya? Karena anak-anak sekarang disuruh baca tafsir gede-gede itu udah muntah duluan, mual duluan. Coba itu. Tapi kalau bahasa Gen itu wah sampai melotot itu mereka bisa tertarik gitu. Gimana ya caranya? Nah inilah tugas kita gitu. Bikin satu pendekatan yang itu memudahkan, menyederhanakan tadi. Sama kayak orang itu mau belajar nahwu itu kan muntah duluan kan, oh susah ya. Tapi dengan metode penyederhanaan itu jadi orang mudah gitu. Mau belajar usul fikih sudah muntah duluan gitu kan, karena menganggap berat. Atau mau belajar bahasa Arab kok wah kesannya susah, mau belajar bahasa Inggris kesannya susah. Nah ini namanya butuh penyederhanaan misalkan gitu ya. Ya, itu dilakukan oleh para ulama kita. Nah kita tinggal ngikutin aja metode kayak gitu. Jelas ya? Udah ketemu semua kayaknya nih judulnya. Yang penting ditulis dulu ide-ide, yang penting gagasannya gitu. Disertasi itu kan yang penting gagasannya dulu. Gagasan besarnya apa? Novelty-nya apa? Kalau nggak ada gagasan ya tidur wae. Jadi gagasan gitu. Gimana? Tanggung jawab lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Beberapa kali sempat menyampaikan satu judul saja yang semakin semakin apa namanya? Semakin menarik juga dipikirkan. Judulnya itu sepertinya juga dari judul Ustaz di disertasi yang sempat diberikan. Terus kemudian essay juga sempat diberikan juga. Konsep pendidikan karakter bertanggung jawab siswa dalam kitab Tarbiyatul Aulad dan renovasinya terhadap pendidikan modern. Jadi melihat apa yang bisa sampaikan itu dengan kondisi siswa yang carut marut apapun gitu, apa yang online, terus juga saya bebas dan sebagainya, tawuran dan sebagainya. Jadi itu yang pengen di apa namanya, pengen di ini kan, pengen diteliti. Terus bagaimana kalau yang ideal ini adalah kasus terhadap pendidikan modern itu berkaitan dengan konsep pendidikan yang ideal bagi generasi. Antum maunya yang tanggung jawab tadi. Ya, Ya judulnya ya pendidikan nilai tanggung jawab, nah gitu. Jadi nanti internalisasi nilai tanggung jawab. pendidikan yang tanggung jawab.
nilai bertanggung jawab. Atau internalisasi nilai tanggung jawab gitu, boleh juga. Internalisasi nilai tanggung jawab atau model internalisasi nilai tanggung jawab untuk siswa apa tadi? Konsep pendidikan. Oh jangan konsep dulu, model, langsung aja model internalisasi nilai tanggung jawab pada anak apa? Pada anak SD Ada misalnya. menengah, siswa menengah, Siswa menengah, SMA. SMA atau aliyah, Ya. dua-duanya. Oh, Satu aja saya SMA. SMA. Ya model internalisasi nilai tanggung jawab pada sekolah menengah atas, kelas 3 atau kelas 2 terserah. Oh jadi harus spesifik lagi Pak, kelas 10, 11 atau 12. Nah itu lebih spesifik, lebih enak gitu. Oh, lebih sempit ya Pak. Model internalisasi nilai tanggung jawab. Pada anak didik sekolah apa? Yang mau diinternalisasi gurunya atau muridnya? Ah muridnya berarti peserta didik anak usia boleh begitu atau langsung sekolahnya gitu ya. Jadi kan? Jadi Model internalisasi nilai tanggung jawab pada peserta didik sekolah menengah atas. Kelas berapa? 10 atau 11 atau 12. Kalau kajian kita kan sekarang pakai Kajian kitab. ya maksudnya Ya kasih kurung aja bawahnya nanti. Studi, nah gitu. Studi tematik atau studi tekstual atau studi kontekstual kitab apa gitu. Dan implementasinya di sekolah apa gitu. Boleh begitu, dalam kurung tapi itu. Udah jadi judulnya. kitabnya tadi kemarin itu yang saya pengen teliti itu tergantung awal Tarbiyatul aulad, nasi aulwan. Pas saya baca tergantung awal ini menjadi spesifik bagaimana sekarang orang tua atau guru yang mendidik gitu ya, bukan Ya cari kitab yang lain bisa. Model tanggung jawab. apa ya saya Ya banyak, tinggal milih. Misalkan kitab ini apa? Ibnu Jamaah misalkan ya. Ibnu Jamaah itu punya kitab. Atau Ibnu Sahnun ya misalkan. Itu juga punya kitab adab. Atau Al-Mawardi punya Adabud Dunya Waddin ya. Dan banyaklah kitab mau di studi teks itu banyak sekali dan murah itu, nggak pakai modal karena gratis kitabnya kan. Dan sarah-sarahnya itu banyak di internet ya. Ada lagi? Saya yang tadi, Ustaz, yang tadi model kepribadian guru yang mulai pinjolnya aja itu di gimana ya, Ustaz? Model kompetensi kepribadian guru, karena masalahnya dia pinjaman gitu ya. Jadi enggak jadinya enggak, tapi pinjaman itu sesuai dengan penelitian dari para Supaya nggak minjem olam ya dikasih duit ya gitu. Ya jadi itu kan terkait mental ya. Jadi gimana dengan apa namanya model kompetensi guru, kepribadian guru itu, hasil penelitian antum itu bisa dijadikan model untuk menyembuhkan ya, atau model sebagai solusi bagi mereka yang terjerat. Iya, model sebagai solusi ya. ya nggak harus begitu itu tadi. Kalau judul itu harus definitif ya. Kalau judul itu harus apa? Definitif. Misalkan antum untuk menyembuhkan, ini kan salah satu contoh. Kalau Barudin tadi kan internalisasi nilai tanggung jawab tuh. Iya kan? Antum supaya nggak terjerat dengan utang online tadi, ya bikinlah misalnya internalisasi nilai-nilai zuhud misalkan gitu kan.
dan relevansinya terhadap kompetensi kepribadian guru. Nah, udah jadi itu. Jadi masalah itu definisinya dua ya. Ada yang definisi klasik ya. Jadi masalah, makanya kalau di latar belakang masalah itu memang isinya masalah gitu. Isinya adalah apa? Masalah. Masalah itu apa? Kesenjangan antara teori dan praktek kan gitu kan. Kajian teoritis dan praktis. Iya kan? Itu masalah. Nah, secara teori kalau ngutang itu bayarnya tepat waktu. Kok ditunda-tunda? Masalah enggak? Masalah itu. Itu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi masalah itu adalah sesuatu yang segera membutuhkan jawaban. Itu yang disebut dengan fiqhul waqi ya. Perkara kontemporer. Judi online. Apalagi sekarang itu pinjol, game online ya. Apalagi sekarang yang masalah itu apa? Yaitu lagi muncul. Nah, karena muncul gampang datanya diambil dari mana? Yang sudah ada aja, nggak harus meneliti lagi. Misalkan di Radar Bogor itu kan menyajikan data seluruh Indonesia itu yang terjerat kasus game online termasuk Bogor mana itu Ustaz Alim? Bogor Selatan. Nah, itu kan tinggal diambil aja data itu. Itu masalah kontemporer namanya. Nah, dulu sebelum itu kasus-kasus apa namanya itu aborsi, sampai ada webnya itu di internet www.aborsi.com. Itu menyajikan data bahwa aborsi di Indonesia itu ya setahun terjadi 2 juta lebih ya yang aborsi, itu mengalahkan korban Perang Dunia Kedua. Jadi kasus aborsi ini ngalahkan iya, ngalahkan korban genosida yang ada di Palestina. Iya, aborsi itu. Contoh sederhana, antum bisa jadikan studi. Kayak ada dokter itu, dokter SPOG, dokter kandungan yang dikirim ke Papua. Dia itu neliti, bikin apa namanya? Instagram itu, media sosial itu. Jadi anak-anak Papua yang primitif saja itu mereka itu sudah kenal seks bebas, dan di Papua itu ya penyakit-penyakit seks menular itu justru menular di anak-anak yang primitif yang harusnya tidak kenal hal kayak gitu gitu. Itu di Papua, apalagi kalau di perkotaan nah gitu kan. Coba kalau itu dilakukan survei dan seterusnya itu ngeri luar biasa itu. Nah, sehingga jadi disertasi model pendidikan seks misalkan gitu ya, untuk usia apa remaja misalkan ya, supaya nggak terjerat dengan pergaulan apa bebas kan gitu. Jadi dibikinlah model pendidikan seksual yang ideal untuk apa namanya menfilter mereka supaya tidak terjerat dengan apa tadi pergaulan bebas tadi itu. Iya kan? Selama ini kan pendidikan seksual itu lebih kepada sakofah jinsiyah ya. Malah dikenalkan dengan hal-hal yang vulgar gitu kan. Padahal kalau pendidikan seks dalam Al-Quran itu kan justru dengan bahasa-bahasa yang isyarat ya kan. Aulamastumun nisa ya. Menggauli istrinya itu diibaratkan nyentuh istri kan. Padahal itu sebenarnya hubungan suami istri misalkan ya, bahasanya bahasa yang halus ya. Model pendidikannya seperti itu dalam Al-Quran supaya apa? Karena kalau bahasanya langsung vulgar itu syahwat itu langsung apa muncul kan, bahaya kan, akhirnya jadi penasaran. Nah, model-model seperti itu gimana sih pendidikan seksual yang ideal seperti itu. Nah, di sisi lain konsep pendidikan seksual itu perspektif barat itu kan konsen ya, studi ini ya, lebih konsen seksualnya itu ya, fokusnya itu disebut apa ya, terjadi kekerasan seksual itu kalau ada
intimidasi atau ada keterpaksaan salah satu pihak. Tapi kalau suka sama suka nggak akan jadi masalah, kan bahaya juga itu. Makanya di barat itu kalau tadi mental tanggung jawab, misalkan ada pacarnya menghamili pacar, ya kan? Kemudian hamil, ya dia dituntut oleh orang tuanya sehingga diseret di pengadilan, akhirnya ditanya oleh hakim, ya, dan dia siap bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab, padahal dia pengecut itu. Jadi dia menghamili pacarnya, kemudian dia siap bertanggung jawab, ya itu dilepas, karena dia udah siap bertanggung jawab. Padahal dalam syariat Islam itu kan nggak dilepas, tetap aja dia kena hukuman apa kalau dia belum pernah nikah, ya kena hukuman apa? Cambuk dan diasingkan setahun, ya kan? Kalau dia selingkuh sudah punya istri, pernah nikah, ya berarti hukumannya apa? Rajam. Walaupun dia tanggung jawab dalam arti membiayai, tetap dalam Islam tidak disebut tanggung jawab. Makanya Ahbaruddin tadi itu definisi tanggung jawab itu apa? Nah gitu. Definisi tanggung jawab itu apa? Harus didefinisikan di bab teori. Kayak contoh nih, definisi anak. Dalam pandangan undang-undang kita, anak itu adalah yang terlahir sejak lahir sampai usia 19. Di dalam undang-undang kita. Makanya kalau ada Syekh Muji kawin dengan siapa itu namanya, si fulanah itu, nikah di bawah umur, itu kena bisa dijerat, bahaya. Karena menikahi anak-anak padahal udah balik. Dalam Islam kan ya udah balik, apa salahnya kan gitu. Atau terjadi pencurian motor atau kriminal, padahal usianya udah 15 tahun udah balik. Akhirnya dia tidak dipidana karena di bawah umur. Nah gitu. Itu yang disebut dengan masalah. Definisi ini masalah. Kan defisit usia itu namanya. Sehingga tidak dikenal dalam Islam. Islam kan dikenalnya adalah mukallaf. Kalau udah mukallaf ya dia kena jeratan hukum gitu kan. Itu contoh definisi usia anak ya. Makanya definisikanlah anak menurut undang-undang, anak menurut siapa lagi? UNESCO misalkan, atau anak menurut syariat, nah gitu kan. Anak menurut tinjauan psikologi, harus begitu. Sama kayak ketika saya nulis disertasi tentang pendidikan jiwa itu, saya definisikan jiwa itu apa. Nah, tinjauan jiwa dalam ilmu filsafat itu seperti apa, dalam ilmu psikologi seperti apa, ya kan? Dalam ilmu kalam seperti apa. Begitu caranya supaya nanti kalau kita ditanya bisa menjelaskan gitu. Dan semua itu kalau kita sebagai seorang muslim ya kacamatanya adalah Islamic worldview gitu. Jadi kacamatanya Islam sebagai pakai kacamata untuk melihat itu semua. Sehingga kita bisa kritis ya. Ketika melihat definisi anak menurut undang-undang begini benar enggak gitu kan. Dalam pandangan Islam, semua dalam pandangan Islam gitu. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Nah, kalau dilepas itu akhirnya ya bisa jadi bingung pembaca atau terjadi liberalisasi. Sama ketika kayak Profesor Quraisy Shihab membahas tentang masalah jilbab, definisikan banyak kan masalah jilbab. Tapi pandangannya itu enggak disimpulkan. Pandangan tokoh liberal begini, ya kan? Pandangan tafsir klasik begini. Pandangan ini begini, ya. Jadi terkadang dilepas, jadi bingung itu si pembacanya. Makanya dikritik oleh Dewan Dakwah itu kan, ketika jilbab itu tidak wajib, dikritik oleh salah satu majelis fatwa di Dewan Dakwah itu meluruskan tadi pandangan Prof. Quraisy Shihab terhadap masalah apa? Jilbab tadi. Karena di awal tafsir Al-Misbah itu di Muqaddimah beliau udah menjelaskan bahwa tafsir ini itu diambil dari tafsir Ar-Razi, ya kan? Dan tafsir-tafsir klasik lainnya juga diambil dari tafsir Tabatabai, Al-Mizan. Nah, kita tahu Tabatabai itu Syiah. Dan juga tafsir kontemporer liberal itu. Jadi campuran tiga itu, ada tafsir klasik, tafsir Syiah sama tafsir liberal. Itulah tafsir Al-Misbah. Nah, orang yang tidak melakukan studi kritik terhadap tafsir ini ya asal
di copy paste saja kan. Memang studi kan udah banyak studi terhadap tafsir Al-Misbah itu untuk di S1, S2, S3 ya kan. Nah, tapi kalau akademisi itu harus kritis itu ya. Memang banyak juga bagusnya di tafsir Al-Misbah, tapi banyak juga celahnya gitu loh. Ya namanya peneliti itu kenapa dalam penelitian itu kita wajib di bab terakhir, di bab kesimpulan dan saran, di saran itu yang pertama itu untuk pemerintah kaitannya dengan apa? Naskah akademik, kebijakan. Yang kedua untuk kampus atau lembaga terkait untuk apa? Penelitian supaya diteruskan ini penelitian kita, atau kalau kita salah bisa dikritik oleh generasi siapa? Berikutnya gitu. Sehingga tidak dikultuskan. Namanya nggak boleh kultus akademik, itu nggak boleh. Ya. Tapi di satu sisi liberalisasi akademik juga nggak boleh gitu. Ya, mengkultuskan seakan-akan kayak maksum pendapatnya nggak bisa juga. Ya. Tapi terlalu diliberalkan juga nggak boleh juga. Makanya tadi wasatiyah lah ya di antara masing-masing pendapat itu wasatiyah. Dan juga saya ingatkan kalau kalian nulis kajian teoritis itu jangan asal mendeskripsikan definisi dari qala fulan atau Bari mengatakan ini, Ibnu Katsir gini, ini, atau tokoh kontemporer mengatakan ini. Nah sementara aina antum nggak ada. Titik itu udah di pendapat orang gitu. Lah antum nggak ngapa-ngapain di situ, hanya menukil itu nggak boleh. Minimal antum bikin sintesa saja dari pendapat di atas. Nah minimal gitu loh. Benang-benang merah dari pendapat fulan itu antum punya definisi sendiri. Misalkan antum tadi menukil anak dalam perspektif undang-undang, anak dalam perspektif fikih, anak dalam perspektif UNESCO misalkan, anak dalam perspektif psikologi perkembangan. Antum tinggal simpulkan aja misalnya dari sekian banyak pendapat itu antum boleh milih dengan hujjah. Boleh menolak dengan hujjah. Jangan absen, nggak ngapa-ngapain itu. Jadi antum punya definisi sendiri gitu. Di setiap akhir paragraf itu antum punya definisi sendiri gitu. Bisa mentarji, ya kan? Kayak Imam At-Tabari saja di tafsir At-Tabari kan gitu. Imam At-Tabari itu selalu mentarji. Beliau itu kan menukil riwayat Ibnu Abbas, menukil riwayat dari tabi'in, menukil riwayat ini. At-Tabari kemudian warrajih, nah gitu. Beliau selalu mentarji. Atau terkadang membiarkan karena memang ya semua bisa diambil semua gitu. Atau mengkritik gitu kan. Peneliti itu begitu ya, penelitian itu begitu. Jelas ya? Kayak judul tafsir tematik yang kemarin saya sudah presentasikan. Itu kan awal itu judulnya adalah model pendidikan keluarga. Kemudian dapat masukan dari dokter dan juga rekan-rekan terkait judul tafsir tematik ini untuk mengambil salah satu model pendidikan keluarga yang ada di Al-Quran. Maka diantaranya adalah keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Jadi boleh. Judul saya itu nanti model pendidikan keluarga, perspektif keluarga Imran yang nantinya dari ini seperti yang dokter bilang disintetiskan gitu ya, agar menjadi model pendidikan keluarga yang ideal di masa sekarang maksudnya. Apakah di judul harus Enggak harus dimunculkan semua, enggak, kepanjangan nanti. Jadi dikasih dalam kurung saja atau nanti disebutnya di pembatasan masalah di dalam. Jadi dikira-kira saja kalau disebutnya di judul terlalu panjang ya, nanti disebutkan di bab pertama di pembatasan masalah itu. Ya kan? Bisa dua-duanya begitu, salah satunya ya. Jadi nanti model pendidikan keluarga itu juga luas ya sebenarnya. Antum mau ngambil model pendidikan karakter keluarga yang lebih spesifik lagi ya. Model pendidikan karakter dalam keluarga boleh. Model pendidikan apa lagi terserah.
model pendidikan bahasa santun dalam keluarga. Nah, boleh juga. Nah, sekarang problem masalah keluarga yang kontemporer apa? Coba. Yang aktual. Masalah KDRT misalkan, kekerasan dalam rumah tangga. Iya kan? Banyak kasusnya. Bahkan sekarang tidak hanya suami yang dominan, istri juga. Istri melakukan kekerasan terhadap apa? Suami, ya, terhadap anak. Ya kan? Banyak itu kasus. Gimana sih nanti jadi produknya itu antum menemukan model gimana sih supaya meminimalisir ya dengan teori ini misalkan ya bisa dipakai untuk ya menyadarkan keluarga-keluarga yang gemar tadi melakukan kekerasan ya, baik kekerasan fisik maupun kekerasan apa tadi mental, bisa seperti itu. Atau banyak ini pendidikan keluarga itu banyak ya, banyak sekali. Atau model pendidikan keluarga poligami, nah itu juga bisa jadi model khusus. Gimana sih model pendidikan model poligami tapi berhasil gitu. Jadi indikator keberhasilan itu di istrinya, anak-anaknya jadi orang soleh, berguna. Saya contohkan itu kayak yang berhasil menerapkan itu di Jawa Timur, di Paciran itu ada kiai karismatik di zaman Pak Soeharto namanya tokoh Muhammadiyah ya, Kiai Abdurrahman Shalsuri ya. Itu istrinya 3, anaknya 30 sekian. Dan subur memang berhasil. Dan anak-anaknya ini, anak cucunya semua rata-rata mendirikan pesantren Quran. Wadi Mubarak, Hamalatul Quran, Taruna Quran. Itu semua produknya Mbah Man ini di Paciran. Jadi semua Indonesia ini itu bisa diteliti itu, jadi model. Mau siapa yang siap model pendidikan keluarga poligami? Hah? Loh nanti jadi model itu. Jadi kalau kepengen poligami yang berhasil, ini loh kurikulumnya. Loh selama ini banyak orang poligami tapi gagal. Iya kan? Gagal, cuma keren di media sosial aja, mesra, tapi nggak produk apa-apa, nggak menghasilkan produk gitu. Tapi kalau model pendidikan Mbah Abdurrahman Samsuri itu berhasil, sampai cucu-cucunya jadi ini yang Wadi Mubarak itu udah berapa ribu hafid yang dihasilkan, sampai turun-turunannya itu juga ahli Quran semua itu, cucu-cucunya Mbah Man itu ahli Quran semua. Ustaz Didi itu mantu. Ya putrinya itu anaknya Mbah Man. Mantu Ustaz Didi. Ya makanya tadi model. Nah, yang perempuan Jadi nanti siapa yang mau mendidik keluarga yang berpoligami berhasil, modelnya kayak gini gitu. Nah, udah pesimis dulu. Boleh. Tapi udah asal udah 3:30 ayo kita sholat dulu. Nah, itu juga meragukan. Tapi nggak apa-apa, kita kan sedang meneliti gitu. Barangkali nanti ketularan gitu. Kalau ditanya penguji barangkali. Jadi nanti littafaul. Nah, jawabannya adalah littafaul. Nah, barangkali ketularan. Ya. Pokoknya seru dah ya. Pokoknya ditulis aja lah apa saja, yang penting masih tinggalnya pendidikan itu boleh.